Menjadi ibu dan perempuan karir bukan tentang memilih salah satu, tapi tentang belajar hadir sepenuhnya di dua peran yang sama-sama penting. Buat aku, karir bukan berhenti saat jadi ibu. Justru di situ aku belajar tumbuh dengan cara yang baru. Di balik setiap ibu yang bekerja, ada kekuatan besar yang seringkali tidak terlihat tapi nyata dampaknya. Halo, nama saya Lona, saya dari Corporate Communications di Astra. Saya sudah mau 12 tahun ya jadi ibu dari dua anak laki-laki yang berumur 11 dan 8 tahun. Kerja di Astra kurang lebih sama karena waktu masuk nggak lama kemudian jadi ibu, jadi sekitar 12 tahun juga kerja di Astra. Hai, nama saya Elmira Pirianti. Saat ini saya berada di divisi Corporate Information System and Technology untuk Astra. Dan saat ini saya memiliki satu anak yang sudah berumur 19 tahun dan lama bekerja di Astra adalah kurang lebih 20 tahun. Halo, nama saya Dewi Paramita dari Divisi Environment and Social Responsibility. Anak saya laki-laki usia 3 bulan dan sudah lama bekerja di Astra selama 5 tahun. Bu Mira, kita mau ngajak main games, mau ngajak Michi juga game yang kita omongin tadi. Jadi mau ngomongin games seputar mitos atau fakta yang relate banget sama kita nih sebagai working moms. Oke, kita mulai permainan games mitos atau fakta pengalaman kita di Astra kali ya. Iya, boleh. Oke. Mitos. Karena aku ngerasa pada saat kita beraktivitas gitu ya, kita semakin memiliki energi gitu ya. Dan maksudnya terutama kalau kita punya support system, jadi kita nggak ngerasa capek sih. Terus nyampe rumah ketemu anak-anak kayaknya feeling content gitu. Betul. Once kita di kantor gitu ya, kayak udah memusatkan pikiran untuk apa nih kegiatan di kantor, begitu pindah ke rumah tuh kayaknya energinya jadi baru lagi nggak sih? Iya. Gitu ya, recharge ngeliat anak, terus ngeliat keluarga gitu di rumah, suami gitu ya, dengan supporting system kita, si mbak misalnya, itu jadi beda sih. Bener. Gitu ya. Bahkan menurut aku tuh me time-nya jadi beragam gitu. Sesimpel kalau misalnya lagi hektik banget di kantor, aku kayak yaudah turun ke bawah beli kopi tuh kayak udah me time, recharge lagi. Jadi kayak masih bisa sih harusnya ya. Punya energi tambahan ya. Punya energi tambahan. Mitos. Kalau menurut aku sih mitos ya, karena di Astra tuh nggak ngelihat kualitas tapi saling mendukung satu sama yang lain. Apalagi kita mungkin ya sebagai working moms, sebagai perempuan gitu ya yang bekerja di corporate tuh saling support satu sama yang lain, saling merasakan, saling berempati. Jadi itu rasanya dari dukungan-dukungan itu kualitasnya tuh jadi semakin bagus. Setuju. Pas banget. Tahun ini kan Astra ada perempuan Astra kan, komuniti perempuan Astra. Iya. Nah, jadi di tahun ini tuh kita juga perempuan Astra ini sebenarnya sejak 2-3 tahun yang lalu Astra kan canangkan inclusive diversity. Itu kan rame tuh, banyak yang semua level dikumpulin, kita di briefing. Nah, tahun ini gongnya lahirlah komuniti perempuan Astra. Tujuannya itu bisa satu, kita juga serius-seriusan. Jadi kita pengen juga di Astra ini jumlah eksekutif wanitanya meningkat gitu kan. Tapi di satu sisi lain juga kita ada activity yang misalnya CSR biasanya kan fokusnya general tuh. Nah, sekarang kita juga di setiap activity itu kita sempatkan untuk apa nih kekhususan yang bagi perempuan Astra gitu ya. Jadi aktif juga ya Bu Mira ya perempuan Astra seru. ini. Kemarin ikut nggak yang kita hari Jumat? Awal itu kita targetnya adalah sekitar 200 orangan. Ternyata begitu kita sebar undangan ke sekitar 2.000, itu yang akhirnya bisa join baik online maupun offline itu bisa 500-an. Seru banget Pak Budi. Jadi community ini didukung oleh semua organisasi di Astra gitu. Nggak hanya mungkin just level ada, yang penting ada gitu, tetapi end to end level manajemen di Astra benar-benar
menaruh perhatian di community ini supaya activity-nya tuh benar-benar berdampak gitu ya. Kayaknya dengan Gitu. adanya perempuan Astra ini semakin menunjukkan kalau di Astra tuh sangat mendukung kesetaraan gender ya. Jadi maksudnya kekuatan komunitas perempuan ini ternyata bisa menggerakkan dan melakukan sebuah kegiatan yang impact-nya begitu besar. Satu ya, mungkin jadi ngomong impact besar itu aku jadi keinget kita pernah FGD. Jadi kita kumpul perempuan Astra, seluruh Astra Group diwakili satu-satu, itu seru banget. Kenapa? Karena di sana tuh kita ngerasa ada yang menyampaikan, oh kalau yang kerja di perkantoran itu kayak gimana sih? Saya tuh membutuhkan dukungan, ya biasalah masalah ibu-ibu ya. Iya. Seneng banget kalau kita bisa punya sharing aja Betul. masalah tentang pembantu rumah tangga, Betul. misalnya ART gitu ya. Di mana sih dapat ART yang bagus atau sesimpel teman-teman misalnya yang di Misalnya, Astra Infra gitu ya, tol. Gimana mereka itu nggak pernah dapat misalnya libur yang bisa panjang. Di saat orang-orang mungkin lebaran Libur panjang. libur panjang, Betul. mereka itu harus jaga, dan itu nggak benar-benar tidak membedakan antara laki-laki dan, Dan perempuan ya, gitu. Benar-benar. Tapi kayak hal-hal simpel aja tadi kita ngobrolin ya, Mitch. Kira-kira pumping kapan? Iya. Iya. Botol susu apa? Sharing is Iya. caring Nah, ya. Betul. Nah itu memang berdaya gitu. Jadi kita punya moto namanya berdaya berdampak. Disitulah kita memberdayakan sesama kita, saling sharing. Namanya perempuan begitu cerita satu sama lain, informasinya kesebar, tips and triknya itu juga saling sharing gitu ya. Baik dari sisi karir, rumah, ada apa. Even mungkin untuk yang single-single nih, Iya. nggak hanya untuk wanita yang udah Oke. jadi ibu atau menikah, tapi kita juga punya tips and tips untuk yang baru merintis karir supaya karirnya melesat. Bagaimana caranya gitu. Jadi perempuan Astra untuk semua level perempuan ya. Bener banget. Dan dengar-dengar yang join juga udah banyak banget ya Bu ya? Yang join itu di awal kita buka itu masih sekitar 500, kemudian kita sebar melalui email yang kita sudah terdata ya, dibantu oleh rekan-rekan dari HR juga, itu akhirnya sekarang sampai 3.000. Udah 3.000. Gitu. Dan kita tetap mengencourage teman-teman, yuk join gitu di perempuan Astra ini, karena kita tidak hanya mengambil manfaat, tapi kita juga harusnya bisa memberi manfaat untuk teman-teman kita satu sama lain gitu. Aktiviti sosial juga banyak kita lakukan. Kemarin misalnya salah satunya kita juga di Pulau Pramuka ya. Kita lakukan di sana, seneng banget ketemu dengan perempuan yang di sana dia melakukan merintis, membersihkan areanya di sana. Kemudian kita juga kemarin di Cidadap, untuk ya di sana ada KBA ya, Kampung Berseri Astra. Kita coba dari sini perempuan Astra kemarin kita coba kasih aktiviti untuk para guru, nyumbang alat tools untuk sekolah, peraga, olahraga gitu-gitu. Jadi di aktiviti-aktiviti itu perempuan Astra mencoba mewarnai sisi sentuhan-sentuhan perempuannya gitu. Dan di terakhir mungkin yang kemarin baru aja juga kita lakukan adalah di Muara Angke, kerjasama dengan KPPA. Di situ juga Astra memberikan bantuan khusus untuk Hari Ibu. Hari Ibu. Gitu sih. Seru-seru. Seru Mudah-mudahan kalau kita bisa semakin mewarnai gitu ya. Jadi tujuannya di sini kemarin yang lucu lagi itu pada saat Astra Infra juga di situ ada perempuan Astra bantu di sana juga support di acaranya Astra Infra untuk bagaimana seorang ibu yang berhasil membesarkan anak dengan memiliki kekurangan gitu ya. Nah di situ kita juga ngerasakan peranan perempuan di sini dalam mendidik anak, kekuatannya itu adalah gede banget. Dan lucunya pada saat momen itu ada nih laki-laki yang bertanya, bisa nggak sih mereka join gitu. Jadi Pingin tahu juga ya Bu ternyata. apa nih ya aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Jadi kembali perempuan Astra ini hadir adalah untuk memberi ruang untuk rekan-rekan perempuan di Astra ini all level, tapi bukan berarti kita ingin powerful woman gitu, bukan. Tetap sebenarnya adalah kesetaraan satu sama lain gitu. Fakta. Kalau aku sih ngerasa kalau di Astra tuh kayak
kita berkarirnya setara banget, dilihat dari banyak banget pimpinan-pimpinan sekarang yang udah wanita gitu ya. Dan aku juga ngerasa kalau misalnya nih aku punya aspirasi itu bisa banget didengar gitu. Jadi kayak ada ruang buat kita menyalurkan aspirasi-aspirasi kita. Jadi aku ngerasa Astra emang ngasih ruang kita buat berkembang banget sih. Iya, setuju banget masalah pemimpinan perempuan. Contohnya di tempat aku, secara jumlah aja untuk leader perempuan dan juga laki-laki itu jumlahnya sama. Nah itu kan nunjukin selama memiliki kompetensi, itu pasti kesempatannya pasti ada. Terlebih kita nih sebagai perempuan, kalau kita dikasih kepercayaan, rasanya kalau kita ambil dan kita bisa profesional, kayaknya emang nggak dipandang sebelah mata aja. Betul gitu ya. Dan rasanya kalau kita di meeting-meeting pun, waktu kita berpendapat juga nggak ada rasa beda-beda nggak sih? Ya kan, mau perempuan atau mau laki-laki, ya as long as konten dari apa pendapatnya itu selalu menjadi ide gitu kan, bisa didengar. Even kalau kita coaching, konseling, udah nggak lihat-lihat lagi kan. Dengan adanya Gen Z juga sekarang udah mulai masuk di Astra, rasanya yang namanya berpendapat, kesempatan untuk leader, ide itu bisa tersalurkan, nggak harus nunggu waktu. Iya. Ya. Bahkan di divisi aku yang sering turun ke lapangan aja, udah nggak dibedain tuh cewek atau cowok, semuanya terjun aja ke lapangan gitu. Dan kayaknya karena lingkungannya positif kayak gitu, lingkungannya juga menerima, kita sebagai perempuan pun tuh semakin confidence. Betul. Ya nggak sih untuk dalam bekerja. Kayak nggak takut gitu ya, Bener. mau nyampein apapun kayaknya ide gitu nggak takut salah gitu. Mau menyampaikan apapun, mau menjalankan pekerjaan, mau jadi project lead, kayaknya tuh rasanya kita juga confidence gitu. Dan kayaknya teman-teman tim gitu yang beda gender itu juga nerima kita dan juga kayaknya support. Rasa nggak sih kalau kita even melakukan kesalahan, kekurangan gitu ya, mungkin pada saat kita kerja nggak pernah di judgement nggak sih? Tapi malah kayak dapat pengarahan yang bagusnya tuh kayak gimana gitu nggak sih? Betul. Iya, Kayaknya di Astra tuh udah nggak ada lagi ya kalau stereotip perempuan tuh gimana, kayaknya nggak ada, semuanya udah sama. Bos serem atau apa, nah itu sih kayaknya ya pendapat itu berharga banget ya, sehingga semua orang yang berpendapat tuh kayak didapat value yang lebih. Setuju banget. Dan buat aku aja nih yang kayak baru nih jadi ibu gitu kan, anakku baru 3 bulan, aku ngerasa sangat dapat motivasi lewat mentoring, coaching gitu ya. Dan kayak diberikan ruang yang luas banget buat tetap bisa menata nih karir aku mau kemana gitu. Jadi aku ngerasa tetap bisa happy sebagai working mom sih. Dan pasti kita ngeliat juga nggak sih kalau dengan banyak yang leader perempuan, kita ngerasa ada motivasi, kita bisa juga deh gitu suatu saat gitu ya, kalau emang ada jalan dan rezekinya, kayaknya kita mungkin bisa suatu saat sampai level itu. Bos aku juga, chiefku kan perempuan ya, Iya. itu juga jadinya menginspirasi nih, IT cewek gitu. Jadi lumayan banyak lah pada saat pergantian itu terjadi, yang menginspirasi juga teman-teman perempuan bisa ya jadi nomor 1 gitu. Fakta. Menurut aku sih fakta ya, sebagai ibu dari 2 anak gitu ya. Kebetulan pasti kita sebagai working moms pasti pengen banget mendampingi mereka di momen-momen penting, misalnya pentas atau ngambil raport. Aku ngerasa tetap bisa karena punya support system di kantor, atasan dan juga tim yang bisa nge-backup kita yang mungkin harus terpaksa izin di jam-jam tersebut. Ditambah selama kita tetap profesional, kayaknya rasanya kalau kita udah habis ngedampingin anak, kita kan jadi semakin semangat ya. Jadi balik ke kerjanya mungkin bisa lebih ekstra. Itu sih rasanya. Mungkin itu waktu saya anaknya udah gede ya. Kalau anak udah gede ini bentuk pendampingan yang kita dapat adalah pengalaman di Astra nih. Jadi kalau anak yang udah umur mungkin SMA, saya ngerasa dengan kerja di Astra itu dapat banyak pengalaman yang saya bisa sharing gitu ke anak saya. Oh, dunia kerja tuh kayak begini loh. Yang bagus itu begini, yang kurang tuh ada begini. Nah, kekayaan itu, pengalaman ini yang saya dapat itu menjadi pendamping gitu. Itu jadi kayak di mana bos kita sharing, nah itu adalah kayak memberikan ruang gitu kan, bahwa kantor tuh not just kerja gitu, tapi sharing pengalaman hidup pun bisa menjadi bekal kita buat anak-anak kita gitu.
fleksibel banget dari satu secara waktu, secara ilmu yang dikasih itu nggak hanya Betul. ilmu perkantoran, ilmu kehidupan juga dapat gitu. Bahkan aku ngerasa banget yang aku rasain banget itu support system tadi bener sih. Karena pas aku cuti melahirkan gitu itu kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya harus di handover ke tim aku gitu. Tapi mereka bener-bener yang kayak ngebantuin banget gitu. Terus abis itu juga jadi aku nggak perlu ngerasa memilih antara aduh karir atau keluarga ya, karena menurut aku dua-duanya jadi balance gitu. Terus itu yang aku rasain banget saat udah punya anak, jadi kan mesti mungkin kita prioritas jadi kayak pengen pulang cepet gitu ya, jadi fleksibel timing, jadi kayak oh kerjaan yang ini bisa disambi nih, jadi kita bisa prioritasin kerjaan yang mana dulu supaya dua-duanya tuh bisa dapat, dan support sistemnya juga luar biasa, jadi saling backup satu sama lain. Jadi kalau misalnya tadi kalau kita mau izin atau misalnya kayak ada acara-acara yang berhubungan sama anak ataupun keluarga itu jadi tetap kita bisa hadir di every milestone-nya. Iya benar. Mungkin karena kita kan cuma punya 24 jam ya. Jadi mungkin kita secara kuantitas kita nggak bisa ngasih lebih, tapi kita lebih ke kualitas nih jadinya. Baik di rumah maupun di kantor. Di kantor kita mungkin kerjanya yang tadinya mungkin makan siang bisa lama, kita lebih efektif gitu kan ya. Supaya bisa cepat selesai dan punya waktu yang lebih banyak lagi untuk orang-orang di rumah. Kayaknya tuh kita ngelihatnya tuh jadi dua sisi gitu ya. Astra sebagai perusahaan dan individu yang ada di dalamnya nggak sih, insan Astranya itu sendiri. Tadi kalau teman-teman cerita gitu ya, as a company kita dikasih ruang untuk itu berkembang gitu ya, dan ada waktu flexibility yang kita dapat. Tapi dari satu sisi bahwa rule itu bisa dijalankan orang-orang tuh kan berarti insan Astranya gitu, dan dilalanya itu kayak kompak banget gitu ya di semua bagian gitu. Mungkin di SR gitu, saya di IT juga ngerasain kok bisa sama banget. Pasti ada culture yang memang udah kebentuk gitu ya, dengan catur dharmanya itu bisa jadi rata, semua orang punya pemikiran yang sama gitu ya. Kayaknya dari kita main game tadi, kayaknya kita jadi semakin banyak menyadari banyak alasan ya positif untuk kita terus berkarya dan mungkin menjalani beberapa peran sekaligus nggak sih? Iya, dan dari kekhawatiran itu kayaknya kemudian kita saling menyikapi satu sama lain malah jadi opportunity untuk bisa maju terus gitu ya, sebagai ibu dan karir. Betul banget. Dan dari pengalaman kita masing-masing ya yang tadi kita ceritain, satu hal sih yang pasti kalau kita nggak bisa jalan sendirian. Benar. Supporting system yang kita butuhkan, company yang nyaman untuk kita berkarya gitu ya, dan orang-orang di rumah udah pastilah itu dukungan kita utama. Semoga obrolan ringan kita bisa kasih gambaran yang lebih jujur tentang gimana kita bertumbuh sebagai seorang ibu, tapi juga menjalankan fungsi sebagai seorang profesional. Peran kita memang banyak, tapi dukungan yang kita dapat juga lebih besar lagi. Dan lewat support itu kita bisa terus maju, berkembang, dan merayakan perjalanan sebagai working mom dengan bangga. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan yang setiap harinya menjalani 2 atau lebih peran sekaligus. Di balik setiap ibu yang bekerja, ada proses belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan satu sama lain. Dan untuk semua ibu, terima kasih atas setiap peran yang dijalani dengan sepenuh hati. Selamat Hari Ibu, semoga terus menginspirasi dan membawa kebaikan bagi keluarga maupun lingkungan sekitar.